pagi semuanya, adik-adik. Kita ada di minggu pertama di tahun 2021. 2021. Kita sudah melewati tahun 2020, semuanya sudah ada di belakang kita. Sekarang kita akan maju menuju tahun yang baru, melalui tahun yang baru ya. Semuanya sudah bertambah besar. Nah, mulai tahun 2021 ini kita akan pisah kelas. Untuk yang sudah lebih besar, masuk ke kelas madya namanya ya. Ada Kak Febe, ada Melody, dan juga kita coba ajak adiknya Mbak Pipin namanya Rafael. Kiranya kelas ini bisa menolong teman-teman yang sudah lebih besar, bisa belajar firman Tuhan lebih baik lagi bersama-sama dengan Ibu Elva. Sedangkan adik-adik yang masih kelas asuhan Indria dan Pratama, kita masih bersama-sama di kelas ini ya. Kita masih bersama-sama, kita akan menyanyi dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kali ini bersama Ibu Monik lagi. Sudah lama kita nggak berjumpa ya. Kiranya semuanya sehat, sukacita, dan tetap semangat ya. Walaupun ternyata kita masih harus belajar di rumah, masih ada batasan-batasan, namun setidaknya itu tidak akan mengurangi sukacita kita untuk tetap bersama-sama belajar dan juga berjumpa walaupun lewat online atau virtual ya. Nah, untuk kelas kita pada pagi hari ini kita akan belajar dari pelajaran 1, buku yang pertama untuk tahun 2021. Judul yang kita pelajari pada hari ini adalah ajaran yang benar. Wow, apa itu? Kita akan belajar nanti ya. Namun sebelumnya kita mau menyanyi bersama-sama untuk mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan yang sudah memberikan kita penyertaan sepanjang tahun 2020 dan juga akan tetap melindungi kita di tahun yang baru ini. Kita akan nyanyikan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Gampang kan? Yuk ikutin ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Oh, siapa yang belum nyanyi? Ayo, ucapkan terima kasih kita kepada Tuhan ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Naik lagi ya nyanyi. Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kita sudah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Sekarang saatnya kita akan berdoa untuk mengawali kelas kita pada pagi hari ini. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap hari yang boleh kami nikmati, dan terima kasih untuk pagi hari ini, karena kami sudah Engkau bangunkan dengan badan yang lebih baik, lebih besar, dan kami bersyukur karena saat ini kami boleh mengikuti kembali kelas sekolah minggu di tahun yang baru. Kau memberkati pelajaran kami pada pagi hari ini, supaya semuanya boleh mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan buat kami, supaya boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Berkati guru-guru kami, teman-teman kami, dan semua orang yang ada di sekitar kami bersama-sama mengikuti kelas ini. Di
dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita sudah berdoa. Hari ini kita belajar tentang ajaran yang benar. Kita perlu melakukan hal yang baik, mengerti hal yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab, tapi kita akan membaca terlebih dahulu firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Galatia pasal 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Ya, dibuka Alkitabnya, kita akan membaca bersama-sama. Yuk, tunggu ya. Oke, siap? Bu Monik akan membaca, anak-anak memperhatikan ya. Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Wah, sulit sekali ya ayatnya ya. Untuk dimengerti kita akan belajar bersama-sama ya. Nah, ayat ini ditulis oleh orang yang selalu kita kenal selama ini ya. Kita selalu belajar, yaitu Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus ini menulis surat kepada jemaat yang ada di Galatia. Makanya surat yang kita baca ini adalah surat Galatia, yaitu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, orang-orang percaya yang ada di sana. Apa yang terjadi? Ya, kalau dibaca di ayat ini, Rasul Paulus itu heran, gitu ya. Kalau bahasa Jawanya ngumun, kok iso yo, gitu ya, kok iso yo. Nah, Rasul Paulus ini heran, kenapa kok orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang ada di Galatia itu kok berubah, nggak percaya lagi sama Tuhan Yesus, gitu ya. Waduh, sedih ya. Pasti Rasul Paulus juga sedih. Makanya dia menulisnya di ayat yang ke-6 ini, aku heran, gitu ya. Nah, kenapa ya kok bisa begitu jemaat di Galatia? Kita simak lagi ayatnya. Nah, ternyata ada orang yang mengacaukan, gitu ya. Kalau kita lihat di ayat 7 ya, hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Ternyata ada pengacau muncul. Ya, ada pengacau muncul di sana. Jemaat Galatia itu orang percaya, kumpulan orang percaya, tapi ternyata ada pengacau muncul yang menyampaikan hal-hal yang bukan dari Injil Kristus, ya, bukan hal-hal yang diajarkan oleh Rasul Paulus, bukan hal-hal yang dituliskan melalui surat-surat para rasul, murid-murid Tuhan Yesus yang sebelumnya, tapi mereka mengikuti orang yang tiba-tiba datang mengacaukan semua yang mereka percayai. Nah, makanya terus Rasul Paulus bilang ini ya, di ayat yang ke-8 dikatakan, jika ada yang memberitakan Injil yang berbeda dari yang sudah diberitakan oleh Rasul Paulus dan para murid Tuhan Yesus, dia adalah orang-orang yang terkutuk. Wah, terkutuk itu menyedihkan sekali ya, karena terkutuk itu bukan orang percaya, sudah dihukum oleh Tuhan. Nah, kita nggak mau kan seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kita mudah mengikuti ajaran orang yang kita tidak tahu apakah itu ajarannya sesuai dengan Alkitab atau tidak, ya. Nah, di ayat yang ke-10 Rasul Paulus menekankan, sebenarnya aku tuh nggak cari untung, gitu ya. Aku nggak cari dipuji-puji atau disukai orang, tapi yang aku lakukan adalah mengajarkan yang benar, melakukan kehendak Tuhan, gitu ya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Kita belajar apa sih dari ayat yang mungkin membingungkan buat anak-anak semua ya?
Rasul Paulus ini orang yang tulus, orang yang sangat sederhana, setia, jujur, dan dia mengajarkan apa yang dia terima dari Tuhan. Lo ingat kan Rasul Paulus ini dulu orang jahat yang membunuh orang-orang Kristen, tapi dipanggil sendiri oleh Tuhan sampai matanya buta 3 hari, dan setelah dicelikkan bisa melihat kembali oleh mujizat Tuhan. Dia menjadi orang yang luar biasa karena dia dipanggil sendiri oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil, memberitakan keselamatan, dan banyak orang yang percaya, termasuk orang-orang yang di Galatia ini. Nah, ini yang mengherankan Rasul Paulus, yang menolong orang-orang di Galatia, jemaat orang-orang Kristen yang ada di Galatia ini percaya adalah Rasul Paulus. Tapi kenapa tiba-tiba ada orang datang dan nggak percaya lagi dengan apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus? Aneh ya? Nah, anak-anak, kita belajar hari ini ya. Kalau kita diberi berkat oleh Tuhan orang tua, kita patuh dan taat kepada orang tua kita, karena pasti tahu, yakin, percaya orang tua kita itu selalu menginginkan yang terbaik untuk kita. Ya, gak ada orang tua yang kamu tuh apa, tak buang aja, gak mungkin ya. Atau sana lo kamu, anaknya jadi penjahat, gak mungkin. Pasti semua orang tua pengen anaknya jadi orang-orang hebat, orang-orang yang terbaik, dan melakukan segala sesuatu. Kalau dimarahin orang tua, ya jangan balik marah, karena orang tua marah dengan tujuan yang baik. Orang tua menegur dengan tujuan yang baik. Orang tua memberi hukuman misalnya ya, oh kamu nggak mau makan sampai habis, nanti nggak dapat makan lagi, tapi besok pagi tetap makan ya. Nah, itu hukuman supaya kita belajar menghargai makanan yang bisa kita nikmati, karena banyak orang yang nggak bisa makan kayak kita ya. Itu ajaran yang benar. Kalau kita belajar tentang firman Tuhan, kita belajar dari apa yang terdapat di dalam Alkitab. Kalau yang di luar Alkitab belum tentu itu benar gitu ya. Kalau yang di dalam Alkitab sudah terbukti, sudah nyata. Nah, kita perlu belajar untuk mempercayai dan melakukan ajaran yang benar, terutama ajaran sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab ini. Itu yang kita pelajari hari ini ya, pagi ini ya. Mengerti ajaran yang benar, melakukan ajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jangan lupa kerjakan lembar muridnya, lembar pelajaran murid dan ayat hafalannya. Karena ada 3 kelas, jadi ada 3 ayat hafalan yang berbeda ya. Untuk kelas asuhan yang belum sekolah, ayat hafalannya Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 11. Filipi 2 ayat 11. Sekali lagi ya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 11. Untuk kelas Indria, ayat hafalannya adalah kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6a. Yohanes 14 ayat 6a. Sekali lagi ya. Kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6a. Nah, sekarang kita pindah ke kelas Pratama. Kelas Pratama ini yang usianya 7 sampai 9. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu berpegang padanya. 1 Korintus 15 ayat 2a. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu berpegang padanya. 1 Korintus 15 ayat 2a. Itu yang kelas pertama ya, dari asuhan. Usia 0 sampai 3. Indria usia 4 sampai 6. Pratama usia 7 sampai 9. Nah, ayat hafalannya beda-beda. Dari yang pendek sampai yang panjang ayat-ayatnya ya. Dan jangan lupa dikerjakan lembar pelajarannya dan selalu belajar firman Tuhan bersama orang tua, baca Alkitabnya tiap hari, serta jaga kesehatan. Apa? Ingat 3M.
3M. Yaitu masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kita mau kita semua sehat, anak-anak bisa bertumbuh besar, sehat, kuat, pintar, dan diberkati oleh Tuhan. Itu yang menjadi harapan semua orang tua. Ya, nah kita akan mengakhiri kelas kita dengan sekali lagi mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih Tuhan. Kita akan nyanyikan sebagai bagian penutup dari kelas sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. mengakhiri kelas kita, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami boleh belajar untuk bersyukur di dalam kehidupan kami, untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberi kami banyak kesempatan. Saat ini kami mau mengakhiri kelas kami, Kau menolong kami Tuhan, supaya kami tetap percaya kepadamu, melakukan kehendak-Mu sesuai dengan apa yang Kau tuliskan dalam Alkitab. Terutama kami boleh terus belajar untuk menaati orang tua kami, karena kami meyakini dan percaya Engkau memberi kami orang tua untuk
memberikan yang terbaik bagi kami. Dan biarlah kami belajar menaati orang tua dalam rumah, dalam kehidupan kami sehari-hari, baik ketika kami ada di dalam rumah maupun ketika kami keluar rumah. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati teman-teman kami, beri kami kesehatan, kekuatan, akal budi, dan kepintaran, supaya kami boleh semakin besar dan semakin berkenan bagi Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih semuanya, sampai berjumpa